Baik, Bapak Ibu semua yang telah hadir, cek suara dulu apakah suara saya jelas terdengar Bapak Ibu. Jelas, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih telah hadir pada kesempatan ini dua narasumber, Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang dan Pak Kepala Diskominfo Sanditik Kabupaten Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah siang, sudah di jam-jam rawan, tapi mudah-mudahan kita semua masih tetap bersemangat untuk mengikuti online pada siang hari ini. Segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita semua dapat bertemu secara online dalam Bijak Bincang Pajak series kelima. Yang terhormat Bapak Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, yang pada kesempatan ini hadir menjadi dua narasumber dalam Bincang Pajak series kelima, Bapak dan Ibu. Bijak ini telah kita laksanakan sebanyak 5 kali dan pada kesempatan ini sudah masuk ke series kelima yang pada saat ini akan membahas elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. Pada kesempatan ini Bapak Kepala Bapenda akan menyampaikan materi terkait dengan perluasan elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah melalui online retribution system atau ORS dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang hadir pada siang ini telah hadir juga tadi pagi. Kita telah melaksanakan sosialisasi elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah melalui aplikasi ORS yang salah satunya sebagai upaya dan cara kami peningkatan pendapatan asli daerah untuk sektor retribusi. Untuk itu kami persilahkan Bapak Rohana selaku Kepala Bapenda Kabupaten Sumedang untuk menyampaikan sebagai narasumber pertama. Baik, terima kasih Bu Kabid Renbang selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang kami hormati Pak Kepala Dinas Infokom, Pak Bambang, Wilujeng Pak Bambang baru menjabat berapa hari nih, sebulan lebih. Yang saya hormati para jabat struktural di Bapenda, yang kami hormati rekan-rekan serta bijak bincang pajak seri 5 yang telah dilakukan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih terhadap kehadiran rekan-rekan sekalian dari OPD dan juga dari kecamatan dalam rangka bijak ini, bincang pajak, yang merupakan salah satu program Bapenda dalam rangka mensosialisasikan bagaimana pendapatan daerah kita yang ada di Kabupaten Sumedang. Di bijak ini banyak yang kita bahas
baik dari segi BPHTB dan pajak-pajak yang lainnya. Termasuk juga sekarang kita akan membahas bagaimana strategi kita dalam rangka mendalami bagaimana retribusi daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah kita. Perlu kami sampaikan bahwa Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai atau dengan indeks SPBE yang nomor 1 di Indonesia, hampir 3,84 kemarin sudah disampaikan, dan ini adalah berkat kerja keras kerjasama kita dari Dinas Kominfo, sehingga kita mencapai SPBE terbaik di Indonesia. Ini melebihi kabupaten kota yang lain. Kalau kita lihat dari data bahwa kita lebih dari kota Surakarta, Solo, kita lebih dari kota Surabaya, kota Denpasar, dan juga kota Bandung, yang memang SPBE-nya cukup tinggi. Dan sekarang kita sudah melewati seluruh kabupaten kota dan kita berada di nomor 1 di Indonesia. Terkait dengan digitalisasi, ini tidak lain dan tidak bukan karena SPBE ini adalah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang notabene menjadi bahan bagaimana pelayanan pemerintah terkait dengan khususnya di bidang pendapatan ini harus digitalisasi. Apalagi ada program pemerintah berkaitan dengan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dan satu program pemerintah Pak Presiden dalam rangka ETPD. Di dalam ETPD ini adalah salah satu unsur dari SPBE, dan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ini salah satunya bagaimana mengelola baik dari sisi belanja maupun dari sisi pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah yang perlu kita sampaikan salah satunya adalah retribusi daerah. Perlu kami sampaikan bahwa retribusi daerah ini merupakan salah satu bagian dari pendapatan asli daerah, di mana retribusi daerah ini adalah pungutan oleh pemerintah daerah akibat sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Di mana retribusi daerah ini menjadi ada 3. Pertama ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Ketiga retribusi ini pengelolaannya ada di dinas ataupun organisasi perangkat terkait dengan fungsinya. Seperti Dinas Perhubungan terkait dengan retribusi parkir, di Dinas UMKM koperasi itu ada retribusi pasar, di Dinas Lingkungan Hidup itu ada retribusi persampahan, termasuk di dinas-dinas yang lainnya. Di mana kalau kita lihat dari pendapatan ini ada 11 dinas yang mengelola berkaitan dengan retribusi ini, baik retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Karena retribusi ini dikelola dinas yang notabene menjadi kewajiban di mana karakteristik retribusi daerah ini bahwa pemungutan retribusi dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah, Perda, dan dikelola oleh organisasi perangkat daerah. Retribusi bersifat memaksa secara ekonomi bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat undang-undang dan Perda. Dan ini menjadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan retribusi tersebut. Lanjut. Nah, terkait dengan pengelolaan retribusi daerah ini, selama ini retribusi daerah, baik retribusi jasa umum, jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, ini punya sistem yang masing-masing. Sehingga kami di Bapenda ingin mengintegrasikan satu sistem yang bisa mengakomodir terkait dengan pelayanan retribusi daerah tersebut.
di mana elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah ini ada bertujuan berkaitan dengan bagaimana mengoptimalisasi pendapatan asli daerah, perbaikan tata kelola keuangan pemerintah, dan peningkatan akses keuangan. Di elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah ini, kami membangun yang namanya online retribusi system, di mana ini salah satu sistem untuk pembayaran sistem yang terpadu untuk pembayaran, pencatatan, dan pelaporan retribusi daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang. Kami mengharapkan bahwa sistem ORS ini bisa dilaksanakan di SKPD penghasil retribusi daerah. Karena dengan melalui ORS ini kita lebih mengefisiensikan dan mengefektifkan terkait dengan pendapatan daerah. Karena di ORS ini, perlu kami sampaikan, kita bisa melihat secara real time bagaimana pendapatan daerah di setiap SKPD penghasil. Termasuk Pak Kepala Dinasnya nanti, itu bisa melihat bagaimana target dan realisasi capaian terhadap retribusi daerah yang dikelolanya. Kami mengharapkan dengan ORS ini Pak pimpinan kita itu bisa melihat secara real time bagaimana realisasi pendapatan daerah, baik yang dikelola oleh instansi pengelolanya maupun secara kebijakan nanti Pak Bupati bisa melihat bagaimana capaian terhadap realisasi retribusi daerah ini. Di mana di ORS ini kita menginginkan, mengharapkan bahwa keaktifan daripada bendahara penerima ini menjadi salah satu kuncinya, termasuk juga dari kebijakan dari Kepala SKPD. Di ORS ini kami menginginkan ke depan bahwa tidak ada penyetoran tunai langsung ke bank. Ke depan kami menginginkan juga bahwa masyarakat bisa mengakses ini. Ada beberapa retribusi yang mungkin bisa langsung disetor oleh masyarakat ke kas daerah melalui ORS ini. Karena memang di retribusi daerah banyak karakteristiknya, beda dengan pajak daerah, ada yang insidentil dan ada yang sudah ditetapkan. Kita contohkan seperti menara telekomunikasi itu sudah ditetapkan sehingga bisa kita nomor bayar dan wajib retribusinya bisa membayar dimanapun nanti, baik di Alfamart, Indomaret, dan lain-lain. Sementara ini untuk retribusi daerah kita hanya bisa menyetorkan hanya di kas daerah untuk retribusi daerah, retribusi tertentu. Tapi untuk yang lainnya mungkin ada di PBG dan lain-lain, ini bisa dilakukan transaksi terkait dengan itu. Kami menginginkan dengan ORS ini pembayaran retribusi daerah oleh masyarakat ataupun wajib retribusi ini bisa dilakukan di seluruh tempat pembayaran seperti pajak daerah, bisa di Indomaret, bisa di Alfamart, bisa di Tokopedia, dan lain halnya. Sehingga ke depan retribusi daerah ini menjadi hal yang mungkin motornya ataupun inovasi yang mungkin harus kita lakukan. Kondisi yang diharapkan dengan ORS Online Retribusi System ini, di mana nanti mempermudah pelayanan dan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor retribusi daerah, meningkatkan efisiensi dalam pemungutan retribusi daerah, mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran retribusi daerah secara online, meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran retribusi daerah, dan meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib retribusi daerah. Kelebihan dari RS ini adalah mempermudah sistem pembayaran retribusi daerah. Jadi para bendahara tinggal menginput sehingga nanti keluar ada nomor bayar sehingga bisa dilakukan transaksi. Ke depan bisa menjadi bisa dari berbagai tempat pembayaran.
terintegrasi semua transaksi langsung terkoneksi ke laporan, sehingga ke depan tidak ada laporan lagi yang bersifat manual, tapi sudah bisa kita melewat sistem ini. Yang ketiga adalah data pembayaran retribusi secara real time. Nah, ini keuntungannya bagi bendahara, kepala SKPD, dan pimpinan. Ini bisa menjadi tolak ukur bagaimana pencapaian retribusi daerah, target yang telah ditetapkan apa sesuai dengan realisasinya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah mempermudah penguasaan dan pembayaran retribusi daerah, di mana dengan OERS ini penguasaan kita lebih mudah dengan melihat sistem ini berapa yang masuk, siapa saja yang wajib retribusinya, dan lain halnya. Kekurangan, ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Terkait dengan kekurangan untuk OERS, memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, masih harus melakukan sosialisasi secara intens, pengembangan sistem yang masih memerlukan koordinasi dan intens, dan masih kurangnya SDM yang memadai dalam penggunaan OERS ini. Kekurangan ini memang kita akui berkaitan dengan masih baru, sehingga beberapa hal yang berkaitan sosialisasi, terus juga bagaimana para bendahara penerima ataupun operator dalam menginput data. Nah, ini yang harus kita sosialisasikan dan informasikan, dan kita harus fokus terhadap itu, karena keberhasilan suatu sistem ini harus didukung oleh berbagai sektor, baik prasarana maupun sumber daya manusianya. Berkaitan dengan hal lain terkait dengan OERS ini adalah kalau kami melihat dari kabupaten kota yang lain, ini adalah pertama kemungkinan di Jawa Barat, karena kita lihat di kabupaten lain belum ada sistem yang memang yang terpadu seluruh retribusi. Kalanya sebagian-sebagian. Sekarang kita satukan dengan OERS, sehingga ini menjadi suatu hal yang pertama di Jawa Barat, mudah-mudahan pertama di Indonesia, dan ini bisa menjadi contoh untuk sebagai digitalisasi berkaitan dengan elektronifikasi transaksi pemerintahan daerah. Dan ini menjadi bukti bahwa SPBE kita itu bukan hanya di tataran atas, tetapi di implementasinya kita sudah lakukan. Nah, itu yang pentingnya seperti itu, karena di SPBE kita nomor 1, yang ke-3,84, nah ini juga salah satu implikasinya berarti seluruh pelayanan yang ada di pemerintah daerah, di organisasi perangkat daerah yang lainnya, ini harus kita digitalisasi, termasuk juga dalam menghukum elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Mungkin itu informasi ataupun hal yang perlu kami sampaikan. Kebersihan OERS ini tidak terlepas dari dukungan juga nanti dari Diskominfo nanti. Diskominfo sebagai motor penggerak digitalisasi di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kepala Bapenda yang telah menyampaikan materinya. Bapak sangat konsen sekali pada peningkatan pendapatan asli daerah, dalam hal ini retribusi daerah. Dan memang betul Pak Kepala bahwa di Jawa Barat untuk OERS ini mungkin baru Sumedang yang membangun aplikasi retribusi berupa pelaporan secara real time. Dan mungkin juga di Indonesia baru kita yang membangun adanya aplikasi untuk pembayaran seluruh retribusi di pendapatan asli daerah. Walaupun yang baru dibangun oleh Bapak adalah pelaporan secara digital dan real time. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memasuki kepada narasumber yang kedua, perlu kami informasikan bahwa yang hadir pada bincang pajak kali ini adalah seluruh SKPD se-Kabupaten Sumedang dan kecamatan se-Kabupaten Sumedang.
Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom siang ini. Berikutnya, terima kasih sudah hadir Bapak Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik, Bapak Bambang Rianto, yang akan menyampaikan materi pada saat ini mengenai elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah. Untuk itu kami juga mohon Bapak memberikan arahannya seperti apa harus dilakukan dan perlakuan apa terhadap aplikasi yang telah dibangun, termasuk keamanannya mungkin Pak, itu sangat penting. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Kepala Diskominfo Sanditik untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kang Rohana, Kepala Bapenda, kemudian Ibu Kabid, para pejabat yang mewakili dari tiap-tiap OPD, kecamatan, dan para peserta Zoom meeting kali ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan memberikan sedikit paparan mengenai elektronifikasi transaksi pendapatan retribusi daerah dari perspektif sistem pemerintahan berbasis elektronik atau bahasa kerennya e-gov, electronic government. Bapak dan Ibu sekalian, pada 14 Agustus 2014 BI telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai atau GNNT, itu yang bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang aman, kemudian efisien, kemudian lancar, yang pada gilirannya akan dapat mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien. Kemudian GNNT juga diharapkan ini mampu meminimalisasi kendala dalam pembayaran tunai, seperti uang tidak diterima, karena biasanya kan kalau di negara Indonesia uang lusuh, uang sobek, kemudian di lakban, uang itu kemudian masih beredar di tengah masyarakat. Kemudian uang yang tidak layak edar dan meningkatkan efisiensi saat transaksi di mana masyarakat tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Dengan demikian, dapat meningkatkan efektivitas transaksi, yaitu menghindari adanya kesalahan hitung atau human error. Bapak dan Ibu sekalian, pada gilirannya elektronifikasi ini sebenarnya ini ingin mewujudkan ekosistem cashless society. Jadi satu komunitas seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Sumedang dengan terobosan inovasi dari Kang Rohana sebagai Kepala Bapenda, didorong oleh Ibu Kabid dan juga para pejabat fungsional yang ada di Bapenda ini, ingin mewujudkan ekosistem cashless society. Jadi masyarakat yang tidak menggunakan secara manual atau secara tunai, tetapi ingin peredaran uang itu secara cashless. Seiring dengan upaya meningkatkan GNNT ini, menyadari bahwa sistem pembayaran ini perlu beradaptasi dengan hadirnya teknologi digital. Nah, di Kabupaten Sumedang ini, lanjut barangkali ke halaman yang kedua, di Kabupaten Sumedang ini Bapak dan Ibu sekalian, kita harus bangga, kita harus merasa percaya diri, berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang ini di bawah kepemimpinan Bapak Doni Ahmad Munir sebagai Bapak Bupati Sumedang terbaik, the best overall, memiliki predikat Bupati the best overall, kemudian didampingi oleh Pak Wakil Bupati dan Bapak Sekda. Ini kita memiliki e-gov atau SPBE dengan nilai indeks yang cukup fantastis. Tahun 2023 ini kita memiliki nilai SPBE 3,84 atau excellent atau memiliki kolaborasi. Kemudian kita lihat di data ini di tahun 2018 nilai kita ini di 2,46, kemudian naik lagi di 2019 2,51,
kemudian 2020 3,81, 2021 3,52, turun sedikit, kemudian 2022 dan sekarang 2023 di 3,84. Mudah-mudahan capaian ini minimal bisa dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang, oleh seluruh warga masyarakat, karena tidak hanya peran kita saja sebagai ASN, aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sumedang untuk mempertahankan nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik ini atau SPBE ini dengan jumlah nilai 3,84, tetapi bagaimana peran serta seluruh warga masyarakat dalam memanfaatkan berbagai aplikasi-aplikasi, berbagai platform-platform yang kita siapkan untuk semata-mata sebenarnya keberlangsungan pelayanan yang ada di masyarakat secara lebih baik dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, di sini bisa dilihat Digital Services Interoperability, ada G2G dan G2E, government to government, ada government to employee, kemudian ini secara internal. Di sini ada kita memiliki super apps e-office atau electronic office dari mulai aparatur sipil negara di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, kemudian di tingkat pemerintah kecamatan, termasuk di pemerintah desa. Jadi semua aparatur sipil negara ya, di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sekarang sudah memiliki super apps e-office, dan ini bisa kita manfaatkan untuk corporate university, untuk village services and the others, untuk correspondence, untuk talent management, untuk employee management, untuk performance management, dan lain sebagainya. Kemudian secara eksternal ada G2C, ada juga G2B, government to community, government to business. Kita memiliki super apps Tahu Sumedang. Kalau secara internal kita memiliki super apps e-office, secara eksternal kita memiliki super apps Tahu Sumedang. Super apps Tahu Sumedang ini di dalamnya ada licensing services, ada insurance, ada stunting, handling, penanganan stunting, ada civil services, ada pelayanan-pelayanan masyarakat, ini semua ada di super apps Tahu Sumedang. Kemudian ada poverty reduction dan lain sebagainya. Jadi ini adalah sebuah aplikasi karena perkembangan zaman kita harus membuat platform untuk kepentingan warga masyarakat, karena perkembangan zaman ini kita sedang sekarang memasuki era transformasi digital, secara otomatis barangkali sosialisasi. Ini yang paling penting adalah sosialisasi. Kemudian saat ini Bapenda juga memiliki aplikasi yang terpadu elektronifikasi di bidang retribusi. Nah ini juga sama, saya kira bagaimana retribusi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kami mohon kerjasama dari berbagai pihak untuk bagaimana mensosialisasikan aplikasi ini kepada seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Sumedang. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan retribusi daerah. Itu yang pertama, sistem pembayaran secara elektronik. Mengimplementasikan sistem pembayaran secara elektronik seperti pembayaran melalui aplikasi mobile, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rohana, Kepala Bapenda, kemudian bisa juga secara kartu kredit, kemudian atau juga transfer melalui bank online. Hal ini akan memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi daerah secara cepat dan efisien tanpa perlu menggunakan uang tunai, saya kira seperti itu. Kemudian aplikasi mobile, manfaat yang kedua, aplikasi mobile, mengembangkan aplikasi mobile khusus yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi retribusi daerah, melihat tagihan, dan melakukan pembayaran dengan mudah melalui ponsel pintar mereka. Saat ini, sesuai dengan data dari We Are Social and Meltwater, bahwa WhatsApp ini masih menjadi media sosial paling tinggi yang digunakan oleh seluruh warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumedang. Nah, oleh karena itu,
eh, penggunaan ponsel melalui WhatsApp ini akan mempermudah pembayaran secara digital, secara online oleh seluruh warga masyarakat di Kabupaten Sumedang. Aplikasi tersebut juga dapat memberikan notifikasi dan pengingat pembayaran kepada pengguna. Jadi ada notifikasi mengingatkan kepada seluruh pengguna yang sudah login barangkali seperti itu, untuk diingatkan bahwa tahun sekarang barangkali para pengguna seluruh warga masyarakat wajib retribusi ini untuk segera membayarkan retribusi secara online. Ini memudahkan masyarakat barangkali dari ujung timur sampai ujung barat wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian yang ketiga, ini pembayaran secara online. Membuka layanan pembayaran retribusi daerah secara online melalui portal resmi pemerintah daerah. Jadi kita memiliki portal resmi pemerintah daerah, kemudian masyarakat juga dapat membayar retribusi dengan mudah melalui transfer bank atau menggunakan aplikasi pembayaran digital yang telah terintegrasi yang sudah disiapkan oleh Bapenda, barangkali sistem pembayaran secara online terpadu untuk wajib retribusi. Lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan retribusi daerah yang keempat, mesin pembayaran secara otomatis. Ini menempatkan mesin pembayaran secara otomatis atau self-service kios di tempat-tempat umum atau kantor pelayanan publik. Masyarakat dapat menggunakan mesin ini untuk membayar retribusi daerah secara mandiri dan menghindari antrean yang panjang barangkali di loket pembayaran. Karena apa? Karena memang kalau misalnya secara manual kita antri di loket yang panjang, biasanya ada keluh kesah, biasanya ada pendapat-pendapat, pemikiran-pemikiran yang negatif dari kelompok warga masyarakat. Kemudian yang kelima, adanya integrasi data, mengintegrasikan data retribusi daerah dengan sistem informasi pemerintah daerah yang lainnya, seperti sistem kependudukan atau sistem pendapatan. Hal ini juga memudahkan pemerintah daerah dalam memperoleh informasi yang akurat tentang wajib bayar dan mengoptimalkan proses pengumpulan retribusi. Kemudian yang keenam, adanya analisis data, memanfaatkan teknologi analisis data untuk menganalisis pola pembayaran, perilaku wajib bayar, kemudian tren retribusi. Informasi ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan, mendeteksi potensi kecurangan, dan mengambil keputusan strategis dalam pengelolaan retribusi daerah. Lanjut. Bapak dan Ibu sekalian, yang ketujuh, pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan retribusi daerah yang saat ini sudah disiapkan oleh Bapenda. Tentunya adanya sistem pemberitahuan tagihan secara otomatis, adanya notifikasi melalui handphone, kemudian juga perangkat-perangkat yang lainnya. Mengimplementasikan sistem otomatis yang mengirimkan tagihan retribusi daerah kepada wajib bayar melalui email atau pesan teks dan lain sebagainya. Hal ini memastikan bahwa wajib bayar menerima pemberitahuan tagihan secara tepat waktu dan mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah peningkatan kesadaran dari warga masyarakat itu sendiri. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi daerah dengan tepat waktu, kemudian dapat dilakukan melalui kampanye digital, pengiriman pemberitahuan tagihan secara elektronik, atau sosialisasi melalui media sosial dan situs web dari pemerintah daerah. Kemudian yang harus diingat, Pak Kepala Bapenda, Bu Kabid, dan rekan-rekan yang lainnya, bahwa warga masyarakat Kabupaten Sumedang tidak seluruhnya, tidak seutuhnya 100% memahami, kemudian mengerti tentang bagaimana sistem pemerintahan berbasis elektronik, terutama terhadap aplikasi retribusi online terpadu yang sudah disiapkan oleh Bapenda. Oleh karena itu kami mengharapkan juga adanya pilihan-pilihan yang lain yang secara konvensional, yang secara manual tetap kita siapkan. Ini adalah pelayanan-pelayanan yang kita siapkan untuk kelompok warga masyarakat yang memang susah
memanfaatkan, susah menggunakan aplikasi-aplikasi, kemudian juga barangkali terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang usianya rata-rata mungkin di atas 50, di atas 60 tahun, ini susah untuk memanfaatkan teknologi digital yang sudah kita persiapkan untuk layanan-layanan kepada kelompok masyarakat. Bapak dan Ibu sekalian, dalam elektronifikasi, program tersebut terdiri atas elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, elektronifikasi bantuan sosial, dan elektronifikasi transportasi. Program retribusi secara online terpadu ini merupakan program elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, di mana suatu upaya yang terpadu dan terintegrasi barangkali ya untuk mengubah pembayaran dari tadinya tunai menjadi pembayaran non tunai atau cashless dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas. Tentunya kita ingin meningkatkan akuntabilitas, kemudian transparansi, kemudian bagaimana pengelolaan keuangan daerah ini bisa sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian komponen dalam ekosistem elektronifikasi transaksi keuangan Pemda ini dibagi menjadi dua, yaitu pengguna sistem layanan elektronifikasi transaksi keuangan dan penyedia layanan transaksi keuangan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah sebuah perubahan perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari. Kita harus sudah siap, apalagi kita sebagai aparatur sipil negara ASN, baik di ASN di jajaran Pemda Kabupaten Sumedang, di OPD, di pemerintah kecamatan, di pemerintah desa, dan di unit-unit kerja yang lainnya. Ini segera barangkali kita untuk beradaptasi, kemudian lakukan sosialisasi yang terpadu, yang masif pada seluruh warga masyarakat terhadap perubahan atau transformasi digital yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Lanjut. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kepala Diskominfo Sanditik telah menyampaikan mengenai elektronifikasi transaksi khususnya untuk retribusi daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah. Memang betul Pak Kadis bahwa ORS ini yang dibangun oleh Bapenda, oleh Pak Kepala Badan, salah satu upaya kita untuk mengubah transaksi dari tunai menjadi non-tunai. Dan itu juga merupakan dukungan untuk perolehan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, Pak Kadis, sebagai informasi bahwa semester 1 indeks kita di 82,30. Kemudian di semester 2 kita sudah mencapai 91,05. Dan di semester 1 tahun 2022 kita sudah mencapai 92,30. Dan untuk semester 2 di 2022 ini kita naik drastis 97,50. Nah, dengan upaya Pak Kepala Bapenda, mudah-mudahan di indeks ETPD kita di semester 1 2023 mudah-mudahan bisa naik lagi Pak, melesat lebih tinggi. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita, sangat menarik sekali. Silahkan kepada Bapak Ibu kita buka untuk sesi pertama untuk tanya jawab ataupun ada yang menanggapi, memberikan masukan dan sharing. Bapak Ibu bisa menyampaikan pada kolom chat pada Zoom ini atau Bapak Ibu bisa langsung menyampaikan. Dan kami ingatkan juga, silakan Bapak Ibu untuk mengisi absensi melalui link yang sudah kami share.
untuk yang ingin bertanya atau akan memberikan tanggapan, silakan langsung aja membuka mikrofonnya. Sambil menunggu mungkin Pak Kepala Diskominfo Sanditik untuk membangun sebuah aplikasi, Pak. Apa saja yang harus kita siapkan selain menu-menu dan membangun aplikasi, apa saja yang penting harus kita lakukan agar aplikasi ini aman, nyaman, dan bisa digunakan oleh kita semua, Pak Kadis. Bu Kabid, terima kasih Pak Kepala Bapenda. Selain daripada kita sudah memiliki aplikasi secara online, yang harus kita siapkan adalah kita memiliki antivirus. Jadi jangan sampai adanya malware atau virus-virus yang bisa mengganggu atau para hacker yang mengganggu, kemudian lebih jauhnya lagi hacker-hacker ini bisa mengancam dengan menginginkan sejumlah uang untuk ditransfer apabila memang tidak ingin aplikasi ini kembali lagi. Nah, ini barangkali yang harus kita bangun, bagaimana keamanan informasi, ruang-ruang cyber yang sudah kita bangun ini bisa aman, disiapkan antivirusnya, kemudian juga disiapkan SOP, standar operasional prosedur, barangkali nanti pada saat ada peringatan-peringatan, ada alert, ada malware, ada virus yang ingin merusak, yang ingin mencuri, yang ingin mencari data yang terhadap aplikasi yang sudah kita bangun, ini yang harus kita antisipasi. Nah, oleh karena itu, nanti sesegera mungkin tim kami dari bidang keamanan informasi dan persandian barangkali berkoordinasi dengan bidang Bu Kabid ya. Nanti bisa kita koordinasi, kita lakukan kerjasama bagaimana aplikasi yang sudah dibangun ini bisa aman, karena ini menyangkut dengan data-data warga masyarakat, menyangkut juga secara jauhnya bagaimana kepercayaan, trust dari masyarakat kepada pemerintah daerah, kepada kita selaku pengelola daripada informasi dalam bentuk aplikasi, sehingga warga masyarakat tidak kecewa terhadap hilangnya sejumlah data dan down-nya aplikasi dan hilangnya aplikasi, data-data informasi. Dan mari kita lakukan koordinasi, kemudian kita bangun antivirus terhadap aplikasi yang sudah dibangun yang cukup bagus. Saya kira ini cukup bagus. Ini adalah langkah-langkah dari Bapenda untuk mendukung secara konkret dalam perwujudan Sumedang atau sistem pemerintahan berbasis elektronik SPB yang sekarang ini Sumedang menjadi nilai yang tertinggi secara nasional. Itu barangkali Bu Kabid. Iya. Happy Digital Region ya Pak, selalu happy ya menggunakan digital. Termasuk mungkin kita jangan menggunakan PIN yang mudah ditebak gitu ya Pak. Betul. Jadi password, PIN itu harus harus yang susah. Kemudian kita ingat, jangan sampai susah kemudian kita tidak mengingat, lupa lagi, kemudian menjadi susah. Nah, ini barangkali perpaduan bagaimana. Lewat aplikasi. Oh, itu buka gitu ya. Maaf Ibu Dida Jubaida di mute. Iya, passwordnya, password 1 2 3 L-nya besar. L-nya besar. Itu barangkali. Ya, terima kasih Pak Kadis. Mungkin sambil menunggu juga yang bertanya atau menanggapi dari Pak Kepala Bapenda akan menyampaikan lagi Pak. Baik, terima kasih Bu Kabid. Yang tadi disampaikan Pak Diskominfo
Pak Bambang terkait dengan keamanan sistem ini yang memang harus kita aware bersama, karena keamanan sistem ini kalau sudah terhack kan itu menjadi permasalahan. Terus gini Pak Kadis, terkait dengan keamanan ini, keamanan sistem ini, apakah yang membuat itu SKPD atau Diskominfo yang akan menjadi sebagai penjembatan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan sekarang kan banyak sistem-sistem yang ada di pemerintah daerah, termasuk juga di Bapenda, beberapa sistem yang mungkin menjadi mengelola kita. Di situ ada Siapdol, di dalamnya ada Sismiop dan lain halnya. Ini juga terkait dengan pengamanan maupun penyimpanan datanya harus seperti apa. Yang selanjutnya terkait dengan organisasi perangkat daerah. Kebetulan ORS ini dibangun oleh Bapenda sebagai pelayanan kami untuk SKPD pengasih retribusi daerah sebenarnya. Karena karakteristik retribusi daerah berbeda-beda. Seperti kalau contohnya di persampahan itu yang ada yang bersifat rutin dan insidentil. Mungkin nanti dikoreksi oleh LH. Seperti di persampahan ini ada retribusi sampah, ada yang per bulan, contohnya untuk rumah tangga. Kalau kita lihat di Perda, rumah tangga kelas apa, bayar sebulannya berapa. Tapi ada juga yang insidentil, contohnya perusahaan biasanya, ada perusahaan contohnya Gria ataupun Asia Plaza yang akan memanfaatkan layanan pemerintah dalam persampahan, itu kan bersifatnya insidentil, bahwa bisa seminggu ya beberapa kubik yang akan diangkut oleh bidang LH ataupun lingkungan hidup di bidang persampahan. Nah, ini mempunyai karakter masing-masing sehingga retribusi di ORS ini lumayan berat juga di dalam rangka pembangunannya, termasuk ke depan kita juga di retribusi yang bisa dilakukan secara elektronifikasi seperti tadi ada pemanfaatan terkait dengan retribusi parkir. Parkir ada dua kategori, ada parkir yang berlangganan, ada yang parkir rutin gitu. Ini juga menjadi pemahaman kita bersama bahwa memang karakteristik retribusi daerah itu berbeda dengan pajak. Kalau pajak itu contohnya pajak restoran, dalam jangka sebulan dia memungut pajak, per tanggal 1 berikutnya dilaporkan dan tersebutnya dibayar. Tetapi di retribusi daerah ada mungkin juga yang harian, contohnya retribusi pasar dan retribusi parkir di tepi jalan umum. Ini juga karakteristik inilah yang mungkin menjadi bahan dan masukan, termasuk juga apakah nanti kita akan mengembangkan seperti di retribusi parkir di tepi jalan umum, apa kita menggunakan sistem yang akan terhubung dengan ORS, sehingga ada sistem kembali yang menjadi bahan. Termasuk di pendapatan asli daerah sebenarnya, kalau dari sisi pajak, memang kita sudah clear bahwa sudah bisa melihat realisasi per hari ini, siapa saja yang membayar dan lainnya. Tapi di retribusi daerah lah ini yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah, termasuk Bapenda, untuk memonitor, termasuk mungkin kepala OPD juga monitornya kan menanyakan langsung ke bendahara penerima per hari ini berapa, realisasinya berapa. Tetapi dengan ORS ini kepala OPD bisa melihat dari handphonenya, mungkin kita lihat berapa sih realisasi hari ini, dari mana dan lainnya, sehingga real time yang kita kenal. Itu mungkin beberapa hal yang menjadi catatan kita terkait dengan digitalisasi di Kabupaten Sumedang. Ini baru retribusi daerah, belum pendapatan yang lainnya, karena di pendapatan daerah, asli daerah ada pajak, ada retribusi, ada laba BUMD, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang ini yang mungkin belum secara digital. Nah, ini juga kita belum tahu bahwa di lain-lain pendapatan asli daerah yang sah per hari ini ada yang masuk dari mana. Ini juga menjadi PR bagi Bapenda untuk mengembangkan sistem
kembali ruang sistem kembali dalam rangka pengelolaan pendapatan asli daerah. Termasuk juga dana-dana transfer yang masuk ke dana transfer baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sehingga kami menginginkan sebenarnya ada satu rumah besar, ada sistem pendapatan daerah yang dimana khusus pendapatan ini kita bisa mengetahui hari ini berapa, sumbernya dari mana, dan lain halnya. Itu ke depan kita juga akan membangun sistem itu, karena kita sebenarnya lagi membuat subsistem sebenarnya. Karena sistem yang besarnya adalah sistem pendapatan daerah sebenarnya. Sistem pendapatan daerah yang dimana di dalamnya itu terdiri dari ada yang PAD-nya, ada dana transfernya, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ini baru di wilayah pendapatan asli daerah yang baru dua sumber, yang pertama dari pajak dan yang kedua dari retribusi daerah. Ini masih PR besar, masih banyak pekerjaan yang mungkin nanti Bapenda akan selalu berkoordinasi dengan Diskominfo selaku mentor lah dalam rangka digitalisasi. Itu saja mungkin Bu Kawi tambahannya. Baik Pak Kaban, mungkin satu hal yang sangat kita butuhkan bantuan ya Pak Kaban kepada Pak Kadis, bahwa nantinya ORS ini akan integrasi ke command center. Jadi mungkin mohon bantuannya dari Bapak Kepala Diskominfo Sanditik, dan apa saja yang harus dipersiapkan dan harus dilakukan oleh Bapenda ketika aplikasi ORS ini sudah siap, bisa dilihat, bisa dipantau oleh pimpinan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, Pak Kadis. Baik, Bu Kabid, Pak Kepala Bapenda, nanti kami bantu langkah-langkah yang harus kita persiapkan barangkali sebelum nanti sistem ORS ini masuk ke data command center dan bisa dilihat, dipublikasi oleh semua orang. Tentunya langkah yang harus diantisipasi adalah yang pertama kita buatkan backup system. Di backup system ini sangat penting untuk aplikasi-aplikasi secara digital, karena jangan sampai ada orang-orang yang iseng kemudian ingin hack, kemudian ada virus-virus yang masuk, kemudian data itu menjadi hilang dan menjadi kerugian, bahkan kita menjadi lalai dalam mengelola aplikasi informasi kepada warga masyarakat. Kemudian yang kedua, harus ada antivirus yang update. Jadi antivirus ini harus update setiap saat, bagaimana menangkal virus-virus yang masuk yang akan merusak terhadap data-data informasi dalam ORS, dan secepatnya barangkali kami akan membentuk tim keamanan informasi dan membantu tim dari Bapenda untuk bagaimana membuat keamanan informasi ORS sebelum nanti masuk ke dashboard daripada command center, sehingga data ini bisa kuat dalam menangkal berbagai serangan-serangan. Biasanya serangan-serangan cyber ini serangan yang tidak diketahui. Kalau serangan secara manual kan pergerakan barang dan pergerakan manusia ini diketahui. Misalnya ada Ditjen Bea Cukai, ada Ditjen Imigrasi. Jadi orang luar negeri yang mau masuk ini bisa kita filter di imigrasi. Orang barang dari luar bisa kita filter di Bea Cukai dan lain sebagainya. Tapi kalau serangan cyber ini tidak ada penangkalnya selain daripada satu, antivirus yang update, yang kedua adalah bagaimana membangun backup system yang canggih, sehingga pada saat kita misalnya Maaf Pak, ini jaringannya tadi sempat down, mungkin ini juga serangan, ini juga serangan malware ini.
Pak Kadis mungkin dengan digitalisasi ini salah satu pendukungnya adalah jaringan nih Pak. Ya, Dan sangat kita rasakan barusan kita terjadi penurunan koneksi ini Pak. Dan Nge-lag itu ya, Pak Kabin. banyak dikeluhkan nih Nge-lag oleh juga. kita. lagi lah. Mungkin hanya Pak Kadis nih yang bisa menjelaskan. Silakan Pak Kadis. Nanti kita perkuat jaringannya, kita perkuat, kita tambah barangkali seperti itu. Gitu. Yang penting barangkali pada saat ada kegiatan seperti ini jangan sampai ada karyawan-karyawati juga yang mengakses internet secara berlebihan, barangkali seperti itu. Nonton YouTube ya, jangan ya Pak. Jangan sampai semua staf di Bapenda nonton YouTube sehingga jaringannya pasti terputus, barangkali seperti itu. Iya, siap. Terima kasih. Serta bincang pajak pada siang ini sangat terkesima ini ya dengan dua narasumber kita ini yang sangat hebat. Jadi mungkin apakah masih penasaran dengan pertanyaan ataukah memang sudah sangat jelas gitu dengan paparan dari kedua narasumber kita. Baik, Pak Kepala Bapenda, Pak Kadis Kominfo Sanditik, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan kami di Bincang Pajak Series 5. Kita akan selalu melaksanakan kegiatan ini di bulan-bulan berikutnya, di seri-seri berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang sangat menarik dan dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali pada Bincang Pajak hari ini kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kadis. Kejar. Mangga, Lena. Bu Kiki sadayana sukses. Hatur nuhun Pak Kadis. Lab. Di. Kau menghilang dari pandanganku, tak tahu kini kau di mana. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan tolong mampukan aku untuk lupakan dirinya. Semua cerita tentangnya yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidupkanku. Serindu sudah. Dari kejauhan tergambar
cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia